Pergunakan setiap waktu yang kau punya dalam hal kebaikan, karena tidak semua orang diberikan kenikmatan, dan yang terpenting adalah Qur'anmu di setiap langkah kakimu. Itu tadi merupakan makalah yang pernah disampaikan oleh Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf selaku pengasuh dari Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi dengan saya Obid, hostnya konten Bengkel Tafid di channel YouTube Galeri MG, Galeri Santri Madrasatul Quran. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap teman-teman semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah dan semoga juga selalu diberikan kelancaran dalam segala hal. Bengkel Tafid adalah konten edukasi yang membahas seputar ketafidan, keal-Quranan dan problem-problem pada saat membaca Al-Quran maupun menghafal Al-Quran. Masih dengan saya, host di konten ini, yang akan menyampaikan pertanyaan teman-teman kepada narasumber dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah teman-teman tanyakan di akun resmi media Galeri MG. Masih dengan narasumber yang sama, yakni Abah Yai Zakir Ridwan. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan konten Bengkel Tafid, beliau merupakan salah satu santri yang berjumpa dan berguru langsung kepada Al-Maghfurlah Kiai Haji Muhammad Yusuf Masyar. Langsung saja kita sapa beliau. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Mbak kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik-baik. Doa berkat teman-teman semua. Mau tanya-tanya sedikit nih, Mbak, mengenai acara besok. Kan kita tahu bahwasanya di bulan Desember merupakan bulan yang sangat istimewa untuk Pondok Pesantren Madrasatul Quran. Karena di bulan itu tepatnya di tanggal 15 akan diadakan harlah dan di bulan itu juga wisuda akan dilaksanakan sebagai bentuk apresiasi untuk santri yang telah menyelesaikan hafalannya 30 juz. Dan maksud saya untuk harlah sendiri kan sudah ditentukan tanggalnya, yaitu tanggal 15. Untuk wisuda sendiri Bah, kira-kira dilaksanakan tanggal berapa ya? Wisuda tahun ini insya Allah tanggal 12 Desember lebih maju karena khawatir kalau mepet dengan hari libur nasional seperti hari Natal dan Tahun Baru, takutnya nanti ada PPKM sehingga wisuda tidak bisa dilaksanakan gara-gara PPKM. Untuk jumlah wisudawannya sendiri berapa Bah kira-kira? Ya tahun ini lebih banyak daripada biasanya karena 2 tahun. Kan tahun 2020 tidak ada wisuda karena COVID-19. Lalu untuk tanggal 15-nya Bah, kan kita akan mengadakan harlah. Lalu apakah ada acara-acara tertentu Bah untuk memperingatinya? Ya insya Allah ada, tapi sederhana karena masa pandemi. Jadi internal ada acara sekitar syukuran. Kemudian teman-teman alumni juga ada acara di luar pondok. Insya Allah akan diadakan tanggal 28 sampai tanggal 5. Ya kita lanjut Pak. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke inti konten pada edisi kali ini. Begini Pak, untuk beberapa pertanyaan kali ini akan memuat seputar wakaf yang berasal dari teman-teman viewer. Dan sebelum saya menanyakan pertanyaan tersebut, untuk pertanyaan pertama dari saya sendiri Bah, dan sebenarnya pengertian wakaf itu apa ya Bah? Wakaf ya secara bahasa bisa bermakna berhenti, bisa juga bermakna berdiri, lawan kata duduk ya. Menurut istilah di kalangan ulama ahli qiraat selama ini yang sudah diketahui oleh para hafid, para santri, yaitu qad usauti alal kalimati zamanan yutarafasu fi biniyati istinafil qiraah
Jadi memutuskan suara pada suatu kalimat untuk diambil nafas, bahasa Jawa ambekan, dengan niat untuk melanjutkan bacaan tadi. Itulah yang membedakan antara ketika seorang baca Al-Quran kemudian niat berhenti, dilanjutkan nanti atau besok, itu istilah yang populer adalah al-qat'u. Tapi kalau berhenti sejenak untuk dilanjutkan kembali, itu namanya waqaf. Tapi kalau berhenti tanpa bernafas, itu namanya sakta. Jadi ada istilah al-waqfu, as-saktu, al-qat'u. Jadi al-qat'u itu memang sang qori menghentikan bacaan sudah selesai. Dia ingin baca satu juz selesai, ya sudah. Itu namanya qat'u. Tapi kalau berhenti dan mengambil nafas dengan niat untuk dilanjutkan kembali, itu namanya al-waqfu. Kalau berhenti tanpa bernafas, itu asaktu, yang lazim disebut sakta. Oh, berarti untuk definisi dari wakaf sendiri itu tadi berhenti dan untuk melanjutkan, ya Pak ya? Ya, berhenti dan bernafas dengan niat untuk melanjutkan kembali setelah berhenti sejenak. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pertanyaan dari viewer. Pertanyaan nomor 2 dari akun Instagram @otunrotun. Pertanyaannya begini, Pak. Apakah harus membuang nafas ketika wakaf sedangkan nafas kita masih banyak? Iya, jadi karena kalau tidak mengambil nafasnya masih panjang kemudian berhenti, itu ya namanya bukan wakaf, wasol itu. Jadi umpamanya seorang membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar, ini tidak dibenarkan. Seharusnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Kalau tidak bernafas, seharusnya inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Atau maunya membaca surat An-Naba, amma yatasaalun 'anin naba'il 'adzim alladzi hum fi mukhtalifun kalla sa'lamuna. Ini salahnya di mana? Karena tidak memenuhi huruf terakhir dari akhir ayat tadi. Seharusnya kalau nafasnya masih panjang dan dia tidak berhenti, tidak bernafas, harusnya diharokati huruf terakhir tadi. Jadi seharusnya amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzimil ladzi hum fi mukhtalifun. Begitu. Kalau amma yatasaalun, nunnya disukun, ya itu sukunnya karena waqaf, mata arid disukun, sehingga harus dia bernafas. Itulah yang membedakan antara waqaf dengan sakta. Ya, kalau sakta memang berhenti tanpa bernafas. Kalau wakaf ya harus bernafas. Berarti untuk wakaf sendiri kita harus berhenti lalu mengambil nafas, Pak ya? Iya. Berarti seumpama tidak mengambil nafas tidak bisa disebut wakaf. Iya, itu namanya wasol. Nah, kalau wasol berarti harus memenuhi harokat huruf terakhir dari akhir yang diberhenti tadi. Terima kasih untuk akun Instagram @otunrotun. Kita lanjutkan ke pertanyaan ketiga dari akun Instagram @nadiasavana_. Pertanyaannya begini, Pak. Mengapa penempatan wakaf di setiap mushaf itu berbeda-beda? Itu menunjukkan bahwa masalah wakaf itu adalah masail ijtihadiyah. Jadi ijtihad para ulama. Ijtihad para ulama
tentu hasil ijtihad itu satu dengan yang lain berbeda. Jadi menurut ulama A sebaiknya wakaf, tapi menurut ulama B tidak wakaf. Itu bisa terjadi karena masing-masing ulama punya argumen, punya hujah sendiri-sendiri. Pada prinsipnya wakaf itu ada wakaf secara global, ada wakaf idtirori, ada wakaf ikhtiari, ada wakaf ikhtibari, kemudian intidori. Nah, kalau seorang menghentikan bacaan karena kehabisan nafas, atau karena batuk, atau karena hal lain yang tidak disengaja, itu namanya wakaf ihtirori. Kalau dia berhenti karena kemauan sendiri, karena disengaja, itulah ikhtiari. Nah, kemudian dalam wakaf ikhtiari itu para ulama pun membagi, ada wakaf tam, hasan, qabih, dan lain sebagainya. Nah, para ulama pun memberikan tanda-tanda wakaf. Ada wakaf mim, to. Wakaf mim itu secara wakaf lazim, kemudian to wakaf mutlak, ada shola al waslu aula, ada kola al waqfu aula, dan lain sebagainya. Nah, itu antara mushaf satu dengan mushaf yang lain berbeda. Itu menunjukkan bahwa masalah wakaf itu adalah masalah ijtihadiyah, bukan tauqifiyah, bukan doktrin atau bukan petunjuk dari kanjeng Nabi Muhammad SAW. Lalu begini Bah, contoh saya kan sudah terbiasa untuk mengaji menggunakan mushaf kudus dan sudah terbiasa dengan wakaf-wakaf yang berada di Quran tersebut. Lalu pada saat saya mengaji menggunakan Quran Bayrut, apakah saya harus tetap mengikuti wakaf yang berada di Quran Bayrut itu tadi Bah? Ya, kalau sampean menghafalnya memakai mushaf cetakan Menara Kudus, ya konsis dengan itu, ya, sehingga apa, sampean tidak bingung nanti. Kalau menghafal memakai mushaf Beirut, ya itulah ikut. Itu artinya kamu mengikuti ulama-ulama yang dimana mereka sudah dipercaya oleh percetakan tersebut untuk menempatkan wakaf-wakaf tertentu. Jadi kalau pindah-pindah mushaf itu menyebabkan kebingungan seorang penghafal Al-Quran, mengganggu konsentrasi. Berarti sebenarnya tidak apa-apa, tetapi lebih diutamakan untuk menggunakan satu mushaf ya? Ya, ya. Oke teman-teman, alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan pada edisi kali ini sudah saya tanyakan dan sudah dijawab oleh Abah Yai Zakir Ridwan. Semoga penjelasan dari beliau bisa bermanfaat untuk kita semua dan tentunya mendapatkan wawasan seputar hal ketafitan dan keal-Quranan. Ya, terima kasih Bah sudah mau membimbing kami lagi di konten Bengkel Tauhid. Iya. Saya doakan semoga panjenengan sehat selalu diberikan kelancaran dalam segala hal. Amin, amin ya. Terima kasih. Oke teman-teman, semoga konten ini bermanfaat, dan jika teman-teman ingin konten ini lebih bermanfaat silahkan share sebanyak-banyaknya, dan jika teman-teman suka jangan lupa like dan subscribe, dan jika teman-teman mempunyai pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar atau bisa menghubungi akun resmi media Galeri MG, Galeri Santri Madrasatul Quran. Saya doakan semoga teman-teman semua tambah semangat ngajinya, ibadahnya, dan belajarnya. Saya Muhammad Rafiq Khalili, izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.